云飞，能与物见矣。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua Ascendan of the Nine Sun, atau yang bisa kalian kenal sebagai Kaisar Yunfei. Untuk di episode sebelumnya, kompetisi perebutan tambang masihlah berlanjut. Dan terlihat kalau Ye Tianfeng memiliki rencananya sendiri. Dan ketika berada di puncak Qin An sebagai perwakilan dari keluarga Qin akhirnya turun tangan. Dan ketika berada di puncak, Yunfei haruslah baku hantam dengan Qin An. Bahkan dengan timnya sendiri, yaitu Tianfeng. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Karena Tianfeng tidaklah ingin memberikan benderanya, Yunfei kembali bertanya, apa alasan dia mengkhianati keluarga Ye? Tianfeng tahu kalau Yunfei sudah menyadari dirinya telah berkhianat. Tetapi Yunfei memang sengaja mengulur waktu. Karena dirinya memiliki harapan Tianfeng bisalah mengubah pilihannya. Tetapi Tianfeng ini gila dengan pujian, gila dengan penghargaan. Dia adalah anak sulung dari tetua pertama. Seharusnya dialah yang diperhatikan dalam keluarga Ye. Tetapi karena kehadiran dari Yunfei serta identitasnya sebagai anak selir, membuat keberadaan dia sebagai anak dari tetua pertama sama sekali tidaklah diperhatikan dan dia benar-benar menderita. Ya intinya, dia telah cemburu berat terhadap Yunfei. Sehingga mereka berdua pun bertarung, guys. Yunfei sama sekali tidaklah menahan. Dia menerima serangannya sembari bertanya, apakah dia rela kalau keluarga Ye akanlah dikalahkan seperti ini? Jawaban dari Tianfeng, dia sungguhlah tidak rela. Tetapi untuk hari ini, dia akanlah mengalahkan Yunfei terlebih dahulu, barulah dia mengalahkan Qin An. Sehingga Yunfei mengeluarkan kekuatan angin daun. Seketika, Tianfeng sama sekali tidaklah bergerak. Hal ini membuat Yunfei dengan mudah mengambil bendera sembari berkata, kalau dia selalu menganggap Tianfeng sebagai kakak kandungnya. Tetapi dengan kejadian hari ini, dirinya benar-benar kecewa. Sedangkan untuk Qin An, yang seharusnya bisa menang dari awal, dia tetaplah menunggu perseteruan keluarga Ye. Ya, intinya dia jenius bodoh lah. Sedangkan untuk Qin Xiong memprovokasi Ye Tianfeng. Dia tidak menyangka ternyata untuk keluarga Ye memiliki praktisi yang berada di tingkat ke-9. Namun, itu masihlah belum cukup untuklah mengalahkan anaknya. Tetapi, semuanya dikejutkan dengan kehadiran dari Ye Qiang. Padahal dia berada di tingkat ke-5, tetapi berada di tempat puncak gunung. Siapa sangka kehadiran ini benar-benar sangatlah membantu Yunfei dengan menghambat pergerakan dari Qin An. Sosok dari Ye Qiang inilah yang membuat Yunfei benar-benar begitu terharu. Padahal untuk posisi dari Ye Qiang sudahlah tidak dianggap sebagai keluarga Ye. Tetapi dia diberikan kesempatan untuklah memperbaikinya. Dan untuk Ye Qiang bekerja keras untuklah membuktikan semua yang dia lakukan ini demi keluarga Ye. Dan dia pun dihajar hingga babak belur. Ye Qiang berkata, meski dirinya sangatlah membenci keluarga Ye, tetapi dia lebih benci dan tidak inginlah melihat keluarga Ye kalah dari keluarga lain. Mendengar perkataan ini, Ye Tianfeng langsunglah tersadarkan kalau dia juga bagian dari keluarga Ye. Dan dia tidak akan membiarkan keluarga Ye kalah dalam pertarungan ini. Sehingga dia pun bangkit dan menantang Qin An untuklah bertarung. Ya, Qin An sama Yunfei sama-sama bodoh Padahal tinggal beberapa langkah saja bendera dari keluarga Ye bisa untuklah ditancapkan. Maka pertarungan akanlah selesai. Namun, Yunfei baru bergerak ketika Tianfeng sudahlah babak belur, guys.
Dan ketika Yunfei mendapati kesempatan, hanya perlu satu gerakan, bendera ini akanlah tertancap. Akan tetapi, Qin An langsunglah melemparkan tombaknya. Dan Tian Feng dengan percaya dirinya langsunglah menahan serangan tersebut. Tetapi ya, pedangnya tidaklah mampu bertahan, membuat dia haruslah tertembus. Dan dia pun sekarat. Alhasil, Yunfei sama sekali tidaklah menancapkan benderanya. Benar-benar penuh drama. Di detik-detik terakhir Tian Feng, dia mengakui semua kesalahannya. Bahkan ya, dia membandingkan dirinya dengan Ye Qiang sangatlah berbeda jauh. Di hati mereka selalu ada keluarga Ye, sedangkan dia sama sekali tidaklah ada. Jadi ya, permintaan terakhirnya, janganlah biarkan keluarga Ye kalah dalam pertandingan kali ini. Sedangkan untuk Qin An, melihat kematian dari Tian Feng, langsunglah tertawa terbahak-bahak, karena dia pantas untuklah mendapatinya. Sedangkan ya, untuk Yunfei, dia sungguhlah marah besar, sehingga dia pun mengeluarkan energi spiritualnya dengan menekankan kalau dia sama sekali tidaklah berhak untuklah menghina Ye Tian Feng. Dan untuk hari ini, dia akanlah memberikan sebuah pelajaran apa itu jalan orang kuat yang sesungguhnya. Sedangkan untuk Ye Qiang diperintahkan untuklah membawa Ye Tian Feng pulang terlebih dahulu. Kemungkinan ya dia masih bisa untuk diselamatkan. Dan inilah pertarungan antara Yunfei melawan Qin An yang sudahlah berada di Raja Tianling. Serta para tetua di sana menyaksikan pertarungan mereka berdua, guys. Ya, ini sebagai pembuktian siapa yang jauh lebih kuat ya. Dan para tetua dibuat terkejut. Ternyata ada orang yang begitu sangatlah gila. Yunfei meningkatkan kultivasinya dengan begitu drastis. Dari tingkat ke-6, tingkat ke-7, tingkat ke-8 dalam waktu sekejap, guys. Bahkan, dia berhasil mencapai alam bumi periode awal. Tetapi, dalam ranah kultivasi, dia belumlah seimbang dengan raga Tianling milik dari Qin An. Sehingga pertarungan mereka langsunglah dimulai. 岳云飞，能以物见义，在老夫面前狗屁不是。 Terlihat ya, dalam pertarungan ini, raga Tianling bukanlah status belaka saja, guys. Tubuh dari Qin An layaknya seperti sudahlah ditempa berkali-kali. Tetapi lawan dia ini adalah Yunfei yang dulunya pernah menjadi kaisar langit. Jadi ya, dia tahu cara untuklah mengalahkan raga Tianling. Setelah berhasil menghancurkan senjatanya, Yunfei memprovokasinya. Apakah ini kekuatan dari raga Tianling? Baginya ya, biasa-biasa saja. Ya, gimana ya? Semua kemampuan bela diri adalah milik dari Yunfei, guys. Karena dia adalah kaisar langit. Akan tetapi, Qin An menyangkalnya. Kalau kekuatan raga Tianling ini bukanlah sebatas tubuh menjadi kuat, tetapi juga jiwa kuat dari raga spiritual bawaan. Sehingga dia pun memperlihatkannya serta menyerangnya. Para tetua sangatlah menantikan dampak dari serangannya. Karena konon katanya, serangan jiwa raga Tianling ini mengabaikan pertahanan apapun. Bahkan para tetua pasrah dengan kehidupan dari Yunfei, sebab dia tidak mungkin bisa untuklah menahannya. Sekuat apapun tubuh yang dimiliki oleh praktisi, tidak akan mungkin bisa untuklah menahan serangan ini. Tetapi Yunfei mematahkan semua pernyataan mereka. Hanya dengan satu kali tatap saja, serangan dari raga Tianling langsunglah ditahan dan hancur lebur. Tidak sampai di situ, Yunfei mengambil kesempatan untuklah menamparnya. Alhasil, semuanya pun terkejut. Bukan terkejut karena ditampar, melainkan mereka terkejut karena serangan raga Tianling yang dibangga-banggakan dapatlah dihentikan, guys. Iya, masalah ditampar itu adalah bonus. Dan ternyata alasan Yunfei sama sekali tidak terkena dampaknya karena ya dia terlahir kembali dengan kekuatan jiwa kaisar langit, guys.
Jadi ya, dia tidak akan pernah takut jika lawannya menggunakan kekuatan jiwa. Alhasil, Yunfei mendapati kesempatan untuklah menancapkan benderanya. Dengan begini ya, keluarga Ye memenangkan perebutan tambang. Untuk Qin Xiong, dia tidaklah mempedulikan kemenangan ini, meminta kepada dua keluarga tidak perlu khawatir, karena kompetisi perebutan tambang hanyalah permulaan. Pertunjukan yang sebenarnya akanlah segera dimulai. Pasti dari kalian sudah ada yang menebak kalau mereka bertiga akanlah menyerang keluarga Ye dan akanlah terjadi peperangan besar, guys. Sedangkan untuk tetua Ding sungguh tidak terima atas kemenangan dari Yunfei. Karena ya, raga Tianling ini adalah salah satu kemampuan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dan Yunfei bisa untuklah mengalahkannya. Dan dia menganggap Yunfei telah menggunakan cara yang licik. Beruntungnya saja tetua Du menengahinya. Padahal mereka berempat telah menyaksikannya dengan jelas kalau bocah satu ini sama sekali tidaklah menggunakan cara licik. Lagi pula, Qin An baru saja membangkitkan raga Tianling. Jadi maklumi saja kalau dia belum bisa mengendalikannya. Dan tetua Ding mengambil kesempatan untuklah menawarkan Qin An bergabung dengan pavilion Xiao Yao. Dengan begitu ya, raga Tianling dia akanlah bangkit sepenuhnya dan dia akanlah menjadi orang terkuat. Dengan senang hati ya, Qin An langsunglah menerimanya dan kembali menantang kepada Yunfei. Suatu saat nanti dia akanlah mendominasi seluruh kekaisaran Qin. Dan dia akanlah menghabisi seluruh keluarga Ye. Tetapi balasan dari Yunfei hanya dua kata, dasar bodoh. Mendengar ini ya, tetua Ding tidaklah terima, guys. Murid yang dia bangga-banggakan langsunglah menyerangnya. Tetapi siapa sangka murid dari tetua Du, yaitu Long Yingying, berhasil untuklah menahannya. Bahkan ya berniat untuklah menyerang balik. Melihat itu, tetua Ding langsunglah mundur. Dan Long Yingying menyatakan kalau dia inginlah Yunfei menjadi bagian dari sekte Tian Yuan. Untuk tetua Wu dan tetua Zhou hanya bisa geleng-geleng kepala kepada Long Yingying. Karena dia yang berusia muda bisa untuklah mengembalikan serangan dari tetua Ding yang berada di alam Xuan periode awal. Terlebih mereka tahu kalau sekte Tian Yuan adalah sekte yang begitu menakutkan. Isi dari sekte ini semuanya monster. Alhasil, mereka berdua memutuskan untuklah pulang. Untuk Yunfei meminta maaf, kesempatan yang diberikan oleh mereka, dia akanlah mempertimbangkannya. Tetapi tetua Du memberikan sebuah tawaran, apakah dia pernah mendengar tentang dunia kecil Tianying? Karena 3 bulan ke depan, dunia kecil ini akanlah dibuka. Asalkan dia bergabung dengan sekte Tian Yuan, maka ya dia akan mendapati kesempatan untuklah memasukinya. Sontak ya, Yunfei langsung tertarik karena dunia kecil Tianying ini adalah dunia kecil yang terkenal dari 3.000 dunia besar dan kecil. Sudah pasti ya ada banyak kesempatan di dalamnya. Jadi dia tidak akanlah membuang-buang kesempatan ini. Mungkin saja ya dia di sana bisalah mendapati informasi tentang Tianluo. Dan jika bisa menemukan caranya, mungkin dia juga bisa mengendalikan kekuatan jiwa dia sepenuhnya. Sehingga Yunfei menerimanya. Tetapi ya, dia meminta beberapa waktu untuklah menyelesaikan urusan keluarga. Lantas, tetua Du memberikan sebuah token jika adanya masalah besar ataupun bahaya yang mengancam, hancurkan saja token tersebut. Maka ya, sekte Tian Yuan akanlah datang untuk membantunya. Sehingga mereka pun berpamitan. Dan kita bersambung untuklah di episode kali ini, guys. Untuk di episode kali ini ya penuh dengan drama. Padahal hanya dengan menancapkan bendera sudah pasti pertarungan akanlah berakhir ya. Tidak perlu Tian Feng haruslah berkorban jiwa. Karena ujung-ujungnya Qin An sama sekali tidaklah meninggoy.
Udah gitu, kultivasinya sama sekali tidaklah hancur. Dia hanyalah terluka dengan sebuah tamparan, guys. Ia kagak sebanding dengan kematian dari Tianfeng. Sebetulnya sih Mimin kagak tahu ya mati atau tidaknya, guys. Namun yang pasti, untuk di episode selanjutnya jauh lebih menarik ketika keluarga menyerang keluarga Ye. Ditambah bantuan dari keluarga Xiao, yaitu si Boti, serta pasukan bayaran Infeng, yaitu Ciu Xuan. Intinya ada 5 pihak yang telah menyerang keluarga Ye, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 直接吸收天地灵气，难道叶云飞，将羽入剑影。